Menindaklanjuti program Presiden Republik Indonesia, 100% Pertanahan Kota Kupang berhasil menyelesaikan pengukuran 600 bidang tanah untuk wilayah Kota Kupang. Pengukuran tanah sistematis dan lengkap ini merupakan jatah yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Eksam Sodak, kepada media ini di ruang kerjanya mengatakan bahwa sejak tahun 2017 sampai 2022, pihaknya telah menyelesaikan 6.830 bidang tanah di wilayah Kota Kupang, dan sertifikatnya telah dibagikan kepada seluruh masyarakat pemilik tanah. Selain tanah masyarakat, pihak BPN Kota Kupang juga telah menyelesaikan ukuran tanah PLN 40 bidang dan pemerintah Kota Kupang sebanyak 13 bidang, dan rencananya pihak BPN akan menyerahkan ke pemerintah kota dalam waktu dekat. Simak selengkapnya di sini. 100% sudah diserahkan dan kami sudah dikasih penghargaan juga dari KPKNR ya. Total sertifikat yang sudah bisa kita selesaikan dari rutin itu juga kurang lebih sekitar hampir 2.500 juga tahun ini ya, kurang lebih ya sekitar 2.500, dan itu untuk pendaftaran pertama kali. Sedangkan untuk pendaftaran derivatif berupa peralihan hak dan lain-lain itu kurang lebih sekitar 4-5 ribu kita selesaikan balik nama tanah. Sudah dimulai sejak untuk kegiatan tersebut sudah dimulai sejak tahun 2017. Yang target 2017 itu targetnya 3.130. Kemudian berlanjut ke tahun 2018 ada 1.000, 2019 ada 1.000, kemudian 2020 itu kecil sekitar 800, kemudian 2021 ada 300, 2022 600 itu kita bidang ya, 600 bidang. Sudah kita capai seluruhnya 100% di bulan Juli kemarin, dan sudah diserahkan di awal Agustus. Sudah diserahkan semua dan diserahkan penerima manfaat. Selain PTSR, ada kegiatan lain seperti sertifikasi tanah PLN, itu juga kerjasama dengan PLN dan KPK dalam rangka penyelamatan aset, penguatan aset itu sudah kita laksanakan, dan sudah kurang lebih sekitar 40 sertifikat diserahkan di titik-titik tower itu, dan sisanya masih dalam proses, itu kurang lebih sekitar 11 on progress. Kemudian ada PMN juga. PMN itu di tahun 2022 ini ada kurang lebih 4, sudah 100% sudah diserahkan dan kami sudah dikasih penghargaan juga dari KPKNR ya. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan di tahun 2022. Sedangkan kegiatan-kegiatan rutin biasa itu yang permohonannya melalui loket pelayanan itu kita juga sudah laksanakan sejak Januari sampai dengan hari ini. Total sertifikat yang sudah bisa kita selesaikan dari rutin itu juga kurang lebih sekitar hampir 2.500 juga tahun ini ya, kurang lebih ya sekitar 2.500, dan itu untuk pendaftaran pertama kali. Sedangkan untuk pendaftaran derivatif berupa peralihan hak dan lain-lain itu kurang lebih sekitar 4-5 ribu kita selesaikan balik nama tanah masyarakat itu. Nah, soal penyelesaian kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya layanan elektronik yang sudah tidak berjumpa lagi dengan kita, orang BPN itu ada di 2 layanan, satu pengecekan elektronik dan yang satu hak tanggungan elektronik. Nah, kita mulai berbenah untuk pelayanan sifatnya layanan elektronik itu sejak 2020, sekitar 25 Maret 2020 kalau tidak salah, 25 Maret itu sudah mulai launching kegiatan itu, dan sampai sekarang pelayanan itu terus berlangsung. Pelayanan elektronik itu ada perbedaan signifikan ya ketika kita melayani secara manual dengan secara digital elektronik. Contoh saja hak tanggungan ya, hak tanggungan yang bisa kita berikan ada perbedaan signifikan. Hak tanggungan itu adalah seperti hipotek begitu ya. Nah, seperti hipotek itu hak tanggungan ini adalah perjanjian antara kreditur dan debitur yang dituangkan dalam bentuk
APHT lalu dibikinkan sertifikat atau nah itu perbedaannya signifikan sekali. Pada tahun 3 tahun kemarin itu manual, kita bisa berikan layanan itu bisa mendukung pelayanan itu kurang lebih sekitar 3,5 triliun ya 3,5 triliun itu sertifikat yang digadaikan di bank yang hak tanggungannya kita terbitkan di sini itu nilainya kita hitung itu sekitar 3,5 T. Tapi setelah adanya layanan digital itu 2 tahun kemarin 2020 2021 sampai hari ini itu naiknya signifikan 8,5 T. Jadi itu sangat tinggi ya, sangat tinggi. Namun demikian uang yang diperoleh melalui layanan elektronik ini atau layanan elektronik memberikan dampak positif kepada mereka-mereka yang menggadaikan sertifikat dalam rangka mendapatkan modal usaha itu dibawa kemana? Apakah dilakukan perputarannya di NTT atau dibawa ke luar NTT? Itu masalahnya. Sehingga perlu regulasi sebenarnya untuk itu. Jadi artinya apa? Untuk cegah capital flight itu pertahanan sendiri punya upaya apa? Nah itu kalau saya kira itu bukan harusnya dibuatkan regulasi dari pusat. Kalau BPN kan hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan saja berkaitan dengan itu. Sayang sekali tanah yang dijadikan objek jaminan itu ada di Kota Kupang, tetapi modalnya setelah mendapatkan modal itu dibawa ke luar NTT atau diputar di Kota Kupang. Itu yang masalahnya, sehingga perlu pemerintah memikirkan bagaimana caranya sehingga membuat regulasi bagaimana sih modal yang diambil itu bisa dipakai berputar di sini sehingga itu masalahnya. Nah itu sementara itu dulu, sedangkan perbaikan kualitas data dalam rangka pelayanan elektronik itu kita sudah laksanakan sudah sekitar 2-3 bulan lalu ya, 3 bulan lalu kita lakukan. Dulunya itu buku tanah itu masih dalam bentuk kopi, sekarang kita digitalkan semua dalam rangka mendukung layanan elektronik ya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan pembenahan sanksi ini berkaitan dengan sarana prasarana dalam rangka memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Kota Kupang di bidang pertanahan. Itu yang kita laksanakan selama 4 bulan kita bertugas di kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai pimpinan atau kepala kantor. Kemudian juga ajakan kita adalah bagaimana masyarakat menghindari pelayanan yang mereka membutuhkan pelayanan pertanahan tetapi mereka tidak mau datang sendiri di kantor pertanahan. Yang saya himbau supaya masyarakat bisa memanfaatkan berbagai inovasi-inovasi seperti pelayanan 1 hari terhadap SKPT, terhadap pendaftaran pertama kali asal SKH, kemudian juga ada pelayanan 1 hari yang namanya saklar untuk roya ya, kemudian juga di Famil. Itu inovasi-inovasi yang sedang kita bangun sini dalam rangka mempermudah masyarakat dalam rangka mengurus dokumen-dokumen pertanahannya di BPN Kota Kupang. Kemudian yang berikut juga kita himbau masyarakat untuk menghindarkan diri dari mafia tanah. Ya, dari mafia tanah saya garis bawahi banyak modus-modus yang digunakan dalam rangka sadar atau tidak sadar sedang masyarakat juga harus bisa mengantisipasi bagaimana mafia tanah itu bekerja di kota ini dengan memanfaatkan kesempatan yang ada pada dirinya, kemudian berkolaborasi dengan aparat dan lain-lain. Dan juga ya tentu saya juga harus menghimbau ke internal juga bahwa kita menghindari berurusan dengan mafia tanah.